Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dari kelas PTIKA NIM 220209501092. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai skenario pengujian dan tes case aplikasi Dana pada mata kuliah pengujian perangkat lunak. Oke, langsung saja. Pada video kali ini saya memiliki 5 submateri. Yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga prinsip, yang keempat skenario, dan yang terakhir adalah test case. Yang pertama adalah latar belakang, yang mana saya memilih aplikasi Dana untuk skenario pengujian. Nah, aplikasi Dana sendiri merupakan aplikasi keuangan digital yang banyak digunakan untuk transaksi sehari-hari. Bahkan untuk saya sendiri, saya lebih sering menggunakan aplikasi Dana sebagai e-wallet daripada m-banking rekening lainnya. Nah, kemudian salah satu fitur paling penting dari aplikasi Dana yaitu transfer saldo ke rekening bank, karena di aplikasi Dana sendiri memiliki gratis biaya admin untuk 10 transaksi ke transfer bank, sehingga aplikasi ini sering digunakan untuk transfer saldo ke rekening bank. Nah, karena menyangkut uang pengguna, sistem ini harus diuji untuk apakah transaksinya aman, kemudian data yang konsisten, juga tidak terjadi bug kritis, misal saldo berkurang tapi dananya tidak masuk ke rekening bank yang akan dituju. Nah, tujuan dari test case skenario pengujian ini, yang pertama memastikan proses autentikasi input rekening, transfer dan notifikasi berjalan sesuai harapan. Kemudian menjamin validasi saldo berfungsi, yang mana saldo yang tidak cukup itu berarti transaksinya ditolak. Jadi saldo yang akan kita kirim itu sesuai dengan minimal saldo yang harus tersimpan di rekening dan yang akan dikirimkan. Kemudian verifikasi proses transfer berjalan secara real time sesuai SLA, dan memastikan sinkronisasi data antara saldo user dan rekening tujuan. Nah, adapun prinsip pengujian yang akan saya pakai kali ini ada 2 prinsip. Yang pertama prinsip kedua, yakni X-house type testing is impossible, yang mana tidak mungkin menguji semua kombinasi input dan kondisi pada aplikasi Dana. Nah, jadi fokus pengujian ini pada kasus kritis dan yang paling mungkin terjadi bug. Nah, contohnya itu uji transfer. Uji transfer saldo tinggi, transfer ke bank berbeda, atau pinsal dan sebagainya. Nah, pada aplikasi Dana sendiri, kasus kritis yang kita pakai itu transfer saldo dari e-wallet ke rekening bank. Nah, kemudian prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip kelima, yang mana defects cluster together, yakni bug biasanya muncul di area tertentu. Setelah menemukan satu bug, kita akan fokus periksa area yang terkait lebih teliti. Contohnya kalau transfer gagal karena bank, kita bisa mengecek notifikasi dan riwayat transaksi. Nah, contohnya misal kita setelah dari Dana, kita mentransfer saldonya ke rekening bank. Nah, kita lihat saldonya berkurang, tapi ternyata di rekening tujuannya itu belum masuk, mungkin seperti itu. Jadi kita bisa cek dulu ke notifikasinya, riwayat transaksinya, seperti itu, untuk area yang mungkin terkait dari aktivitas aplikasi tersebut. Nah, kemudian skenario pengujian di sini ada 5 fitur atau test case. Yang pertama autentikasi PIN, yang mana kita masukkan PIN valid untuk masuk ke aplikasi. Untuk hasil yang diharapkan itu user dapat masuk ke dashboard, kemudian statusnya berhasil. Nah, kemudian input data transfer, yang mana kita masukkan nomor rekening dan memilih bank, kemudian nama pemilik muncul dan tervalidasi. Kemudian validasi saldo, yang mana transfer itu melebihi saldo. Hasil yang diharapkan itu ya pesan pesan saldo tidak cukup jika transfernya tidak melebihi saldo. Nah, kemudian proses transfernya itu 100.000 dengan saldo yang cukup, yang mana saldo berkurang dengan dana masuk ke rekening tujuan itu kurang dari 1 menit
secara real time. Kemudian notifikasi dan riwayat, mengecek notifikasi dan riwayat transaksi, notifikasi muncul dan riwayatnya update secara real time. Nah, langsung saya kita ke test case. Nah, yang pertama test case 1 yakni autentikasi PIN. Tujuan uji memastikan user bisa masuk ke aplikasi dengan PIN yang valid. Precondition, user sudah terdaftar di aplikasi Dana. Langkah uji yang pertama, kita membuka aplikasi Dana lalu memasukkan PIN. Data uji PIN-nya itu 123456. Hasil yang diharapkan, user berhasil masuk ke dashboard aplikasi Dana dan statusnya itu berhasil, yang mana user dapat masuk ke dashboard berdasarkan PIN yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian input data transfer. Setelah masuk ke ke aplikasi, kita akan data transfer. Tujuan ujinya itu memastikan data rekening bank kita itu tervalidasi. Nah, preconditionnya itu user sudah berhasil masuk ke aplikasi Dana. Jadi setelah masuk, kita memilih fitur untuk transfer ke bank lain. Nah, langkah ujinya milih menu transfer bank, kemudian pilih bank tujuan. Contohnya di sini bank yang saya pilih adalah BRI, mohon maaf. Kemudian memasukkan nomor rekening. Nah, data ujinya banknya adalah Bank BRI. Kemudian nomor rekeningnya seperti yang tertampil, dimana saya samarkan beberapa angka. Kemudian hasil yang diharapkan, nama pemilik rekening muncul otomatis dan tidak ada pesan error pada validasi rekening. Nah, statusnya berhasil, yang mana pemilik rekeningnya muncul dan juga tidak ada pesan error. Nah, kemudian tes case yang ketiga itu validasi saldo. Nah, tujuan uji memastikan transaksi ditolak jika saldo tidak cukup. Nah, precondition, saldo user ini 200.000. Nah, langkah uji memasukkan jumlah transfer 500.000. Kemudian konfirmasi transfer. Nah, data uji, saldo kita 200.000, transfernya 500.000. Hasil yang diharapkan, sistem menampilkan pesan saldo tidak cukup. Nah, transaksi tidak diproses jika saldo tidak cukup, dan statusnya itu gagal. Statusnya itu berhasil, maksudnya mohon maaf, statusnya itu berhasil karena saldonya tidak cukup, jadi tidak bisa transfer. Nah, selanjutnya di test case 4, proses transfer berhasil dengan delay. Nah, tujuan memastikan transfer berhasil jika saldo mencukupi. Nah, jika validasi saldo tadi tidak mencukupi, nah ini transfernya itu berhasil jika saldo mencukupi. Nah, precondition, saldo user adalah 500.000. Nah, langkah uji, masukkan jumlah transfer 100.000. Nah, pilih bank tujuan. Mohon maaf, di sini juga saya masih memakai bank BRI, mohon maaf seperti sebelumnya. Nah, masukkan PIN Dana untuk konfirmasi. Nah, data ujinya transfer 100.000, banknya juga bank BRI dengan rekening yang sama di slide sebelumnya, mohon maaf. Nah, hasil yang diharapkan itu saldo berkurang 100.000. Nah, dana masuk ke rekening tujuan itu kurang dari 1 menit. Nah, statusnya itu gagal karena saldo itu langsung berkurang secara real time di waktu kurang dari 1 menit. Namun dananya masuk ke rekening BRI saya itu kurang lebih 5 menit. Jadi dia delaynya adalah 5 menit, tidak secara real time bersamaan dengan saldo berkurang dan saldo masuk gitu. Nah, kemudian test case yang kelima, notifikasi dan riwayat transaksi. Tujuan uji memastikan user menerima notifikasi dan riwayat update secara otomatis. Nah, precondition, ada transfer sukses 100.000. Nah, langkah ujinya, kita mengecek notifikasi aplikasi Dana, cek riwayat transaksi di aplikasi. Nah, data ujinya masih sama, mohon maaf. Transfernya itu 100.000 ke rekening BRI. Di sini saya menggunakan rekening BRI. Nah, hasil yang diharapkan itu ada notifikasi transfer berhasil. Nah, riwayat transaksi langsung update sesuai nominal transfer dan statusnya itu berhasil karena transfernya berhasil, rekeningnya juga saldonya berkurang dan muncul riwayat di halaman riwayat transaksi dan langsung terupdate secara real time tanpa harus direfresh terlebih dahulu. Oke, kesimpulan. Nah, berdasarkan pengujian fitur transfer ke bank pada aplikasi Dana, dapat disimpulkan bahwa pengujian fitur transfer ke bank pada aplikasi Dana menunjukkan bahwa sistem aman dan berfungsi dengan baik. Autentikasi PIN lancar, validasi saldo bekerja dan notifikasi serta riwayat transaksi terupdate. Nah, meski ada keterlambatan transfer pada beberapa kasus,
Dan salah satunya kasus yang saya gunakan dari tadi ke Bank BRI. Nah, secara keseluruhan fitur ini dapat diandalkan dengan ruang perbaikan untuk meningkatkan kecepatan transaksi secara real time. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.